guys, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan pertama hingga pertemuan ke-12 untuk memenuhi tugas di pertemuan ke-18 di pertemuan akhir mata-mata pelajaran mata-mata kuliah PTI. Masuk ke pertemuan pertama yaitu biodata. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Raja Alif Al-Kafi, NIM 201011402335, kelas 01 TPLWN 009, alamat Jalan Haji Mawi, Desa Bojong Indah, RT 5 RW 2, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuliah di Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika. Di pertemuan kedua, di sini menjelaskan tentang CPU. Ada pengertian CPU. CPU dapat kita ketahui secara singkat atau secara ringkas dari kepanjangan CPU itu sendiri. CPU merupakan singkatan dari Control Processing Unit atau pusat atau pengolah pusat. Secara awam kita sering menyebutnya sebagai prosesor karena merupakan pusat pengolahan data dalam komputer. Ada juga definisi CPU. CPU singkatan dari Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Selanjutnya ada komponen dalam CPU antara lain unit kontrol dan sebagian. Di pertemuan yang ketiga ada pengembangan teknologi informasi. Di sini saya akan jelaskan sedikit. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk setiap teknologi yang membantu orang untuk membuat, memodifikasi, menyimpan, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi. TI atau teknik informasi menyatukan komputasi berkecepatan tinggi dan komunikasi data suara dan video. Contoh teknologi informasi bukan hanya komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan perangkat genggam modern misal ponsel. Masuk ke pertemuan keempat, itu dampak teknologi informasi. Dampak teknologi yang ada di sekitar kita diantaranya mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah meningkatkan efisiensi bisnis, yang kedua menambah lapangan pekerjaan, yang ketiga lebih mudah berkomunikasi. Dampak negatifnya adalah kesenjangan sosial yang makin terasa, melahirkan generasi pemalas, dan teknologi lain cepat rusak. Masuk ke pertemuan kelima yaitu penelitian di dalam dunia teknologi. Sedikit saya jelaskan. Manusia menggunakan teknologi karena memiliki akal. Dengan akalnya manusia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, aman, dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari di dalam kehidupan ini. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru untuk melakukan aktivitas manusia. Selanjutnya, masih di kemajuan teknologi. Yang pertama ada meningkatkan intensitas komunikasi, yang kedua sebagai media pertukaran data, yang ketiga memudahkan perolehan informasi, yang keempat ada sarana bertransaksi dalam dunia bisnis. Masuk ke pertemuan ke-6. Di sini menjelaskan tentang presentasi juga. Di pertemuan ke-1 sampai ke-5 seperti yang tadi. Di pertemuan ke-7 menjawab soal dan jawaban di pertemuan 1 sampai 5 tadi. Pertemuan 8 cara install Linux Ubuntu di VirtualBox. Kita next aja ya. Next 9 pengertian database. Basis data atau database merupakan himpunan kelompok data yang sering terhubung dan diorganisasi
sedemikian rupa kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data dalam bentuk file atau table, bahkan arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronik. Untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan perorganisasian data sesuai tujuan. Fungsi database diantaranya yaitu menghindari terjadinya duplikasi dan inkonsistensi data. Lanjut ke pertemuan ke-10 yaitu tentang XMPP. Di pertemuan ke-11 software license dan free license software. Software license adalah lisensi perangkat lunak, adalah perangkat hukum yang legal, bisa melalui kontak tercetak maupun tidak, yang digunakan sebagai dasar regulasi pendistribusian software tersebut. Pengertian lisensi software adalah eksklusif pembuat atau pemilik software atas izin, hak, dan pembatasan untuk perangkat lunaknya, sehingga software dapat digunakan, disebarluaskan, diperbanyak, atau diubah pihak lain dengan berpedoman pada peraturan yang tercantum pada lisensi software tersebut. Yang selanjutnya ada software free license atau freeware adalah software gratis yang dapat didownload, digunakan namun tidak bisa melihat source code software tersebut. Biasanya disertai syarat tidak boleh memodifikasi software tersebut. Selanjutnya di pertemuan ke-12, di sini saya disuruh untuk membuat YouTube tentang, kalau nggak salah itu tentang apa ya, saya lupa. Kita buka YouTube ya. Kita lihat 12 program studi. Halo guys, kali ini saya menjelaskan tentang konsep dasar keamanan komputer. Bisa dilihat melalui link yang sudah saya cantumkan di sini. Selanjutnya di pertemuan ke-12 adalah akhir dari mata kuliah PTI. Saya selaku mahasiswa Universitas Pengulang program studi Teknik Informatika kelas 01 TPLP 009 atas nama Raja Alif Raffi dengan NIM 201011402335. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan salah kata dari saya ataupun dari cara presentasi dan juga presentasi yang kurang rapi. Mohon dimaafkan.